Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Adista Anjarwati dari kelas 13 Kompetensi SIJA atau Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi SMK Negeri 2 Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya selama beberapa bulan sebelumnya di PT Pabrik ACC Sukses. Presentasi ini dilakukan karena wabah COVID-19, jadi kami terpaksa melakukannya secara online ataupun daring. Berikut ini adalah presentasi saya. Sebelum memasuki ke inti topik, saya akan membahas secara umum apa saja yang akan dibahas. Bab 1 adalah pendahuluan. Di sini kita akan membahas secara umum PKL. Apa itu PKL? Apa tujuan PKL? Bagaimana PKL? Dan apa saja yang akan kita laksanakan. Bab 2 adalah keadaan-keadaan umum perusahaan. Di sini kita akan membahas sejarah PKL dan masih lain-lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Bab 3 adalah kegiatan-kegiatan saya selama melaksanakan praktik kerja lapangan di sana. Bab 4 adalah kesesuaian kompetensi perusahaan dengan sekolah. Bab 5 adalah saran dan kesimpulan. Berikut ini saya akan mempresentasikannya secara detail. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di luar sekolah, tepatnya di dunia industri, dalam upaya pendekatan atau untuk meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi siswa sesuai bidangnya, serta untuk menambahkan bekal di masa-masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin ketat dalam persaingan keterampilan maupun pola pikir saat ini. Selain itu, praktik kerja lapangan merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh siswa-siswi SMK Negeri 2 Klaten, di mana waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan minimal 6 bulan dan maksimal 9 bulan. Harapan dari kegiatan praktik kerja lapangan ini adalah untuk mendapatkan pengalaman kerja, budaya dan etika yang baik, kedisiplinan, tanggung jawab, dan memiliki wawasan kerja yang luas. B. Dasar hukum praktik kerja lapangan. Kegiatan praktik kerja lapangan merupakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang resmi dari sekolah, terutama sekolah menengah kejuruan maupun dari pemerintah. Adapun beberapa dasar-dasar dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan antara lain. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Yang keempat adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan. C. Tujuan praktik kerja lapangan. Secara umum, praktik kerja lapangan bertujuan untuk memberikan gambaran dunia kerja kepada siswa-siswi, baik di suatu perusahaan ataupun di suatu lembaga instansi. Adapun tujuan-tujuan khusus yang dilaksanakannya praktik kerja lapangan antara lain. Yang pertama adalah memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik dalam rangka menanamkan iklim kerja yang positif yang berorientasi pada peduli, ilmu, proses, dan hasil kerja. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun dan mengembangkan kepribadiannya yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai positif yang tumbuh dan diperlukan oleh masyarakat, khususnya di dunia kerja. Yang ketiga adalah menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan tuntutan pasar kerja global. Yang keempat adalah memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi kelulusan. Selanjutnya adalah manfaat praktik kerja lapangan. Yang pertama adalah manfaat praktik kerja lapangan bagi peserta didik. A. Menambah wawasan mengenai dunia kerja, khususnya berupa pengalaman kerja secara langsung, dalam rangka menanamkan iklim kerja yang positif, yang berorientasi pada peduli mutu, proses, dan hasil kerja. B. Menanamkan dan meningkatkan kompetensi, serta menanamkan etos kerja yang tinggi sesuai dengan budaya industri. C.
mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan atau arahan dari pembimbing industri dan berkontribusi secara nyata ke dunia industri. Yang kedua adalah manfaat praktik kerja lapangan bagi sekolah. A. Terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja. B. Meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja secara langsung. C. Meningkatkan relevansi dan efektivitas program sekolah melalui sinkronasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana dan prasarana praktik kerja lapangan. Yang ketiga adalah manfaat praktik kerja lapangan bagi dunia industri. A. Dunia kerja lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat sekolah, sehingga dapat wahana dalam promosi produk. B. Adanya masukan yang positif dan konstruksif dari SMK untuk perkembangan dunia usaha. Yang C. Dunia kerja dapat mengembangkan proses dan produk melalui optimalisasi peserta praktik kerja lapangan. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab peserta praktik kerja lapangan. Selama menjalankan kegiatan praktik kerja lapangan, peserta praktik kerja lapangan memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus diterapkan di dunia kerja. Adapun tugas-tugasnya yaitu antara lain, yang pertama adalah menjaga nama baik alma mater sekolah serta memelihara hubungan kerjasama dengan baik antara sesama peserta sekolah dan lapangan sehingga tercerminnya rasa saling satu persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan bersikap sopan santun antara sesama peserta maupun tenaga kerja, di mana peserta melaksanakan praktik kerja lapangan. Yang ketiga adalah mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat praktik kerja lapangan. Yang keempat adalah menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada di lingkungan praktik kerja lapangan dengan baik dan hati-hati. Yang kelima adalah mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing kedua belah pihak. Yang keenam adalah berkomunikasi dengan pembimbing sekolah maupun dunia industri terkait dengan pelaksanaan praktik kerja lapangan dengan sebaik-baiknya. Bab 2 adalah keadaan umum perusahaan. Yang pertama adalah sejarah singkat perusahaan. PT Pabrik ACC Sukses adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyedia aksesoris untuk gadget, seperti anti gores, casing, headset, kabel charger, pelindung kabel, power bank, dan lain-lainnya. PT Pabrik Aksesoris berdiri dari keinginan sang pemilik yang ingin memiliki gadgetnya terlihat lebih keren, tidak cepat rusak, dan juga berbeda dari yang lainnya. Kemudian tercetuslah ide untuk membuat gadgetnya terlihat lebih keren, maka terbentuklah pabrik aksesoris pada tahun 2013 yang berpusat di Yogyakarta, paling tepatnya di Ambarukmo Plaza. Dan kemudian berubah nama menjadi Pabrik ACC pada tahun 2016. Kemudian berdirilah cabang-cabang Pabrik ACC di Artos, GCM, Galeria, Solo Paragon, Rito Supermall, dan terus mengalami peningkatan di setiap outletnya. Arti dari Pabrik ACC sendiri yaitu menjadi pusat penyedia aksesoris gadget terlengkap di Indonesia dan dapat menghasilkan sendiri produknya. Pabrik ACC sendiri sudah memiliki beberapa outlet yang terletak di Yogyakarta, Solo, Magelang, dan Purwokerto. Tak hanya itu saja, Pabrik ACC juga melebarkan sayapnya di dunia penjualan online, seperti Instagram, Line, WhatsApp, dan berbagai online shop, seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain sebagainya. Dengan adanya penjualan online ini, harapannya adalah Pabrik ACC tetap melayani, tetap dekat, dan mempermudah pembelian seluruh pelanggan setia Pabrik ACC. Selanjutnya adalah visi dan misi Pabrik ACC. Visi Pabrik ACC adalah, yang pertama, menjadi pusat aksesoris gadget terlengkap di Indonesia. Yang kedua, menghasilkan produk aksesoris gadget dengan brand Pabrik ACC. Selanjutnya adalah misi Pabrik ACC. Yang pertama adalah memberikan pengalaman yang tidak terlupakan saat berbelanja di Pabrik ACC. Yang kedua adalah mengutamakan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan tanggap. Yang ketiga adalah selalu menjadi yang terupdate. Selanjutnya adalah struktur organisasi perusahaan. Berikut ini adalah strukturnya. Yang di atas paling tinggi adalah direktur. Di bawahnya direktur, HRD, kemudian ada warehouse, produksi, sales online, marketing, customer service, finance, store manager, ekspedisi, dan masih banyak staf-staf yang di bawahnya.
Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Yang pertama adalah direktur. A. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi di perusahaan. B. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. C. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. D. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungan di luar perusahaan. E. Menetapkan strategi-strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Yang kedua adalah tugas dan tanggung jawab personal HRD. A. Merekrut personil untuk posisi yang dibutuhkan perusahaan. B. Monitoring kerja dari setiap karyawan. C. Distribusi pembayaran karyawan. D. Monitoring perlengkapan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan. E. Troubleshooting dan pemecahan masalah bagi karyawan. F. Menjaga hubungan dengan setiap karyawan. Yang ketiga adalah tugas dan tanggung jawab personil finance. A. Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan. B. Melakukan penginputan semua transaksi keuangan. C. Melakukan transaksi keuangan perusahaan. D. Melakukan pembayaran kepada supplier. E. Melakukan penagihan kepada customer. F. Mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan. G. Membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan. H. Melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen yang diterimanya. I. Melakukan evaluasi budget yang digunakan perusahaan. J. Menyiapkan dokumen penagihan invoice atau kwitansi tagihan beserta kelengkapannya. K. Melakukan rekonsiliasi. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab personal CS. A. Berkomunikasi dengan klien. B. Memberikan saran dan memberikan produk jasa. C. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pelanggan. D. Melakukan pemesanan produk yang diminta oleh pelanggan. E. Mendengarkan keluhan-keluhan dan kekhawatiran pelanggan. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab ekspedisi. A. Mengirim barang tepat waktu. B. Memastikan barang diterima oleh konsumen. C. Mengecek terlebih dahulu barang yang akan dikirimkan kepada konsumen. D. Membantu mengecek dan mengemasi barang-barang agar layak antar. E. Mengambil barang dan dokumen dari konsumen. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab personal manajer toko. A. Bertanggung jawab penuh atas seluruh stor dan karyawan yang ada di dalamnya. B. Harus memastikan bahwa seluruh karyawan bekerja secara efektif dengan tugas mereka masing-masing. C. Harus selalu kritis mencari tren-tren terbaru saat ini yang menunjang pendapatan dan saling berkoordinasi dengan para karyawan. D. Terus memotivasi kerja para karyawan dan memberikan arahan kepada karyawan. E. Harus dapat menciptakan strategi penjualan untuk mencapai target-target yang dipenuhi. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab kepala toko. A. Memimpin seluruh karyawan yang ada di outlet. B. Membuat jadwal operasional setiap bulannya. C. Memeriksa laporan outlet yang dikirimkan oleh admin. D. Menyetorkan uang outlet pada hari yang sama. E. Kepala toko bertanggung jawab atas kelengkapan fasilitas outlet. F. Kepala toko bertanggung jawab atas ketersediaan barang-barang yang ada di outlet. G. Kepala toko bertanggung jawab atas keluar masuknya barang produk yang ada di outlet. H. Kepala toko adalah pelatih untuk seluruh karyawan yang ada. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab personal kepala gudang. A. Terima barang dan mengakumulasi item stok serta mencatat data-data manual serta menggunakan komputer. B. Menyimpan barang yang ada pada tempatnya. C. Meletakkan barang dengan teratur serta mudah dicari di gudang. D. Membuat laporan arus barang sekaligus jumlah secara berkala dan terperinci. E. Membuat dan menempelkan barcode. F. Memwrapping barang. Selanjutnya adalah tugas kepala produksi. A. Mengoperasikan mesin yang menjadi tanggung jawabnya. B. Menjaga pemeliharaan media kerja, efisiensi, material produk, dan kualitas yang dihasilkan. C. Membuat laporan tentang kuantitas produk yang dicapai, jenis produk yang dihasilkan, dan jam lembur. D. Membuat desain untuk dijadikan sebagai katalog. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab admin sales. A. Bertanggung jawab mengupload katalog baru di website. B. Upload katalog di grup Telegram.
C. Menginformasikan produk terhadap para reseller. D. Meng-share testimoni produk ke para reseller. E. Meng-share foto, video, dan proses cetak. F. Membuat story Instagram, Facebook, dan WhatsApp. G. Follow up reseller untuk order. H. Membuat broadcast dan copywriting reseller. I. Membuat SPB. J. Bertanggung jawab dalam proses orderan. K. Cek kualitas dan hasil cetakan. L. Memproses pendaftaran member. Dan yang terakhir adalah tugas marketing. Di sini saya sebagai marketing. A. Bertanggung jawab menawarkan produk ke calon customer sebanyak-banyaknya. B. Bertanggung jawab menarik perhatian setiap calon customer. C. Menjawab pertanyaan dari calon customer. D. Membuat laporan lead sheet harian maupun bulanan. E. Memastikan para customer secara langsung untuk memesan. F. Melakukan penjualan via online baik di media sosial maupun online shop. G. Membuat copywriting untuk ditawarkan kepada para pelanggan. Selanjutnya adalah peraturan perusahaan. Yang pertama adalah semua karyawan wajib melakukan meeting singkat dan memberikan area tempat kerja dipimpin oleh masing-masing divisi. Yang kedua adalah semua karyawan wajib menjaga fasilitas di outlet maupun di office. Yang ketiga adalah karyawan wajib melakukan general cleaning setiap sebulan sekali yang dipimpin oleh kepala toko dan kepala divisi di office. Yang keempat adalah karyawan wajib melakukan stok omdem selama 6 bulan sekali yang dipimpin oleh atasan atau kepala gudang. Yang kelima adalah alat komunikasi harus selalu aktif, terutama untuk kepala toko, admin toko, dan kepala per divisi. Yang keenam adalah alat komunikasi yang sudah disediakan oleh perusahaan wajib diaktifkan selama jam operasional. Yang ketujuh adalah segala bentuk komunikasi dengan relasi perusahaan wajib menggunakan alat komunikasi perusahaan. Yang kedelapan adalah karyawan dilarang menyalin, menyebarkan, dan memperbanyak data perusahaan untuk keperluan pribadi. Apabila hal itu terjadi, maka perusahaan akan menganggapnya karyawan tersebut melakukan tindak pencurian dan akan terancam dikeluarkan. Selanjutnya adalah selama jam kerja tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi pribadi selain kepala toko dan admin outlet. Yang 10 adalah setiap outlet wajib memiliki master file yang sudah dicetak untuk kebutuhan administrasi. Selanjutnya, setiap karyawan baik kepala divisi maupun staf wajib memiliki logbook. Yang ke-12 adalah setiap outlet wajib memiliki buku stok kosong yang berfungsi untuk mencatat-catat barang-barang yang habis atau minim. Yang ke-13 adalah hasil penjualan harus dikirim setiap harinya yang melalui store online. Yang ke-14 adalah karyawan wajib melakukan absensi kedatangan maupun kepulangan. Yang ke-15 adalah karyawan yang sudah menjadi karyawan tetap berhak mendapatkan jatah cuti selama 10 hari. Selanjutnya adalah izin sakit seharusnya menyertakan surat izin dokter sebagai bukti jika karyawan itu benar-benar sakit. Surat izin yang berlaku adalah surat izin yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Yang terakhir adalah lembur yang dilakukan di luar jam kerja harus ditentukan dianggap valid apabila mengumpulkan formulir lembur. Selanjutnya adalah tata tertib perusahaan. Yang pertama adalah penampilan. Seragam digunakan harus tidak lecek ataupun rapi. Bawahan celana panjang, alas kaki, sepatu kets, sneakers, dan flat shoes. Name tag selalu menggunakan dan tidak boleh menggunakan nama lain. Yang ketiga adalah standar penampilan rambut harus selalu rapi, tidak boleh menggunakan penutup kepala. Yang kedua adalah hubungan antara karyawan. Yang pertama, karyawan wajib saling menghormati dan menghargai karyawan lainnya. Yang kedua, karyawan wajib mengatur dan menjaga tutur kata bahasa dalam berbicara dengan karyawan lainnya. Selanjutnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, apabila karyawan menemui hal-hal yang terjadi dapat membahayakan keselamatan karyawan dan perusahaan, karyawan harus segera melaporkan kepada atasannya. Yang kedua adalah setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja masing-masing. Yang ketiga adalah karyawan harus patuh dengan ketentuan keselamatan kerja. Yang keempat adalah setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya sendiri. Yang kelima, karyawan wajib memelihara alat-alat yang ada di perusahaan. Yang keenam, bekerjalah sesuai dengan SOP yang berlaku. Selanjutnya adalah rekrutmen karyawan. Yang pertama, pencarian dan penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Yang kedua, untuk dapat diterima menjadi seorang karyawan, calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua, setiap calon karyawan yang wajib mengikuti tes maupun interview diselenggarakan oleh perusahaan. Yang keempat adalah, calon karyawan yang telah memenuhi persyaratan dan lulus tes, maka dapat diterima sebagai karyawan dengan masa training paling lama 3 bulan. Yang kelima, dalam masa training 3 bulan harus diberikan kepada calon karyawan yang bersangkutan. Yang keenam, selama masa percobaan training, pihak-pihak boleh menutup kemungkinan untuk memutuskan kerja setiap saat. Yang terakhir, calon karyawan yang telah memutuskan kerja selama 3 bulan dengan baik, maka diangkat sebagai karyawan tetap. Selanjutnya adalah bab 3, kegiatan selama praktik kerja lapangan. Yang pertama adalah first respon terhadap WA yang masuk. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data. Dengan menggunakan WhatsApp ini, kita dapat bertukar maupun melakukan obrolan daring tanpa bingung. Aplikasi ini sangat digunakan untuk di divisi marketing karena kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan para calon reseller. Alur kerjanya adalah, ketika para reseller bertanya, kita harus segera mungkin untuk menjawabnya dengan baik, sopan, dan tidak menyakiti hatinya. Berikut adalah dokumentasi. Selanjutnya adalah promosi via Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto, video yang memungkinkan penggunanya mengambil foto, video, dan menerapkan filter digital, serta membagikannya ke layanan jejaring sosial. Aplikasi ini memiliki banyak fitur yang dapat digunakan untuk menaikkan popularitas pabrik dengan cara memposting produk, memposting poster, mempromosikan via DM, dan masih banyak hal lagi. Dan di sini kita harus mend-DM melalui aplikasinya, kita harus melakukannya dengan baik tanpa merusak hubungan dengan para calon reseller sebelumnya. Selanjutnya adalah promosi via Facebook. Pengertian Facebook tak hanya sekedar situs yang menyediakan informasi yang berupa buku muka pengguna saja. Lebih dari itu, Facebook merupakan sebuah situs yang menghadirkan layanan jejaring sosial di mana para pengguna dapat saling berinteraksi dengan para pengguna lain, tentu tidak hanya di dalam kota saja, namun di seluruh dunia. Aplikasi ini sangat berguna karena dalam pekerjaan di divisi marketing sendiri dapat menjalin dengan hubungan para calon customer. Berikut adalah dokumentasinya. Selanjutnya adalah closing chat. Closing chat adalah kegiatan untuk memastikan bahwa calon customer sudah memesan barang dengan pasti, atau terjadinya kesepakatan bersama antara produsen dengan konsumen untuk orderan barang. Dengan adanya closing chat ini, kita dapat mengetahui kemampuan setiap harinya dan dapat mengetahui laba yang kita dapat setiap akhir bulan. Di sini, kita melakukan closing chat yang pertama adalah menanyakan apakah mereka akan memesan paket A atau B. Selanjutnya, ketika mereka sudah memeriksa, kita akan memberikan biodata yang akan dia masukkan. Kemudian setelah mereka memberikan biodata, kita memberikan link untuk dia mengirim nomor rekeningnya. Setelah dia mengirimkan sesuai dengan yang disetujuinya, kita memberikan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Selanjutnya adalah menyimpan nomor member. Menyimpan nomor member merupakan hal wajib bagi setiap karyawan setelah calon reseller dinyatakan menjadi member reseller. Hal ini bertujuan agar ketika member bertanya tentang harga dan lain-lainnya, sehingga kita lebih untuk mempermudah mencarinya. Menyimpan nomor harus sesuai dengan nama yang terdapat di biodata reseller yang sudah dikirimkan dan ketika kita melaksanakan closing chat. Menyimpan nomor tidak merupakan hal yang sulit. Tentu Anda pasti bisa. Selanjutnya adalah input data member ke Google Sheet. Input data ke Google Sheet bertujuan untuk memudahkan kita dalam pendataan selama 1 bulan dan memudahkan kita melihat traffic member baru. Serta dengan adanya Google Sheet, itu mempermudah admin untuk melihat update terbaru tanpa di-share kembali. Mengapa kita menggunakan Google Sheet? Karena di Google Sheet kita mudah, tanpa kita bilang, aku minta. Gak perlu, karena di sini kita secara langsung terupdate di Google. Kemudian adalah input data ke member website. Input data ke member website adalah memasukkan data member baru ke dalam website yang sudah dimiliki dengan tujuan untuk mengupdate jumlah member terbaru, serta memudahkan ketika member memesan barang.
Di sini kita memasukkannya sesuai format yang tersedia di setiap website yang kita miliki. Di sini saya menggunakan format si cetak pakai dengan format kita memiliki store apa, di situ CNP atau apa. Kemudian kita memasukkan namanya, nomor HP, email, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah cek stok barang. Cek stok barang merupakan kegiatan mengecek jumlah barang yang habis dan barang yang baru masuk yang bertujuan untuk memastikan tersedianya barang ketika member memesan barang atau bertanya, apakah barang yang diinginkan tersedia. Mengapa kita harus melakukan cek? Karena ketika kita berbicara kepada calon customer, kita membicarakan iya, namun di stok habis, maka calon customer tidak akan percaya kembali kepada kita. Maka kepercayaan customer adalah nomor 1. Selanjutnya adalah follow up. Follow up dilakukan untuk menarik perhatian para calon member agar segera bergabung ke member terbaru. Mengapa kita harus memfollow up? Karena dengan follow up mereka merasa kita memperhatikan mereka. Mengapa? Karena di sini kita adalah nomor 1, member harus diutamakan. Caranya adalah kita harus meng-copywriting terlebih dahulu apa yang akan kita kirimkan kepada calon member. Yang kedua, kita broadcast secara keseluruhan kepada nomor-nomor yang akan dituju. Selanjutnya kita menunggu dan membalas dengan baik. Yang selanjutnya adalah desain feed Instagram. Hal ini bertujuan untuk membuat menarik tampilan Instagram agar orang yang mengunjungi Instagram tertarik untuk bergabung serta dengan mudah menambah member baru tanpa kita memerlukan dengan banyak tenaga. Mengapa? Karena di sini hal ini dapat meningkatkan penjualan produk. Langkah-langkahnya yaitu kita harus mencari materi yang akan kita desain. Kemudian kita desain dengan aplikasi-aplikasi tertentu seperti ColorDAW, Photoshop, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah share materi ke reseller. Share materi ke reseller melalui Telegram bertujuan untuk membangun semangat para member untuk berjualan serta membuat para reseller merasa nyaman karena diperhatikan secara khusus oleh para karyawan. Yang pertama adalah kita harus menggunakannya secara baik-baik, yaitu kita mencari materi yang baik dan benar untuk para reseller. Yang kedua, kita share dan broadcast ke nomor-nomor yang kita akan tuju. Selanjutnya kirimkan ke grup-grup yang tertentu. Dan terakhir adalah laporan lead sheet harian dan bulanan. Dengan adanya laporan ini mempermudahkan kita untuk memantau perkembangan dan bergabungnya member baru untuk melihat trafik pesanan dari para member. Mengapa? Karena di sini kebanyakan orang melaksanakannya di akhir bulan. Jadi kita bingung, setiap harinya kita mendapatkan laba berapa, kita mendapatkan jumlah member berapa, di situ kita akan mengalami kesulitan. Makanya kita harus melaksanakan setiap harinya. Yang keempat adalah kesesuaian kompetensi. Apakah sesuai dengan sekolahan atau tidak? Ya, sedikit sesuai dengan kompetensi sekolah yang diajarkan, seperti penggunaan Office, desain grafis, dan melakukan promosi di berbagai online shop. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, dengan adanya kegiatan PKL ini, di samping sebagai salah satu syarat kelulusan paket keahlian Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi SMK Negeri 2 Klaten, siswa juga merasakan berbagai manfaat dan pengalaman yang berharga di antaranya, memotivasi kerja, kedisiplinan dalam bekerja, serta ilmu baru yang bisa diterapkan di dunia kerja. Serta dengan adanya praktik kerja lapangan ini sangat penting dan bermanfaat bagi siswa-siswi untuk membentuk pendidikan, tanggung jawab, kerjasama, etika, dan sopan santun ketika melakukan suatu pekerjaan. Selain itu, selama siswa melaksanakan praktik kerja lapangan, siswa juga menemukan jati dirinya selama berada dan berinteraksi dalam lingkungan kerja. Ternyata, berinteraksi dalam mengeluti dunia usaha tidak mudah. Ada banyak hal yang perlu dilakukan agar orang yang akan kita ajak bekerja sama terkesan. Sehingga dengan adanya praktik kerja lapangan ini membawa dampak positif kepada siswa agar lebih disiplin dan terampil dalam bekerja di dunia industri yang sebenarnya. Dan dengan adanya PKL ini, kita dapat ilmu yang lebih banyak dan sebelumnya belum diterapkan di sekolahan. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama adalah saran bagi perusahaan. A. Melanjutkan dan meningkatkan kerjasama dengan sekolah untuk penerimaan siswa PKL. B. Selalu memberikan pengarahan kepada siswa PKL sebelum melaksanakan praktik kerja lapangan di perusahaan. Dan yang terakhir,
perusahaan agar lebih memperhatikan kemajuan dan keahlian peserta praktik kerja lapangan. Selanjutnya adalah saran bagi sekolah. A. Sebelum melakukan praktik kerja lapangan, siswa harus dipantau oleh perusahaan ataupun sekolah. B. Memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan sehingga ketika waktu praktik kerja lapangan, siswa tidak kesulitan dalam mencarinya. Dan yang terakhir, mengutamakan rasa tanggung jawab dalam memonitoring siswa praktik kerja lapangan. Yang ketiga adalah saran bagi jurusan. Diharapkan antara guru dan siswa lebih meningkatkan komunikasi agar siswa dapat mengetahui info-info terbaru yang ada di sekolah serta melakukan monitoring siswa meskipun via daring. Dan yang terakhir adalah saran bagi siswa. A. Mempersiapkan tempat PKL yang akan dituju dengan sebaik-baiknya agar pada saat kita mengalami PKL kita tidak kesulitan untuk mencarinya. B. Sebaiknya siswa lebih meningkatkan keterampilan soft skill seperti belajar kepemimpinan, sopan santun, cara berkomunikasi, mengelola emosi, dan lain-lainnya. Kini sudah berada di penghujung acara. Sekian, jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.